Stres. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya stres. Apalagi di saat sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 menjadi satu fenomena yang sangat meresahkan kita semua. Tapi jangan sampai ini membuat kita merasakan stres yang berlebihan bahkan sampai berkepanjangan. Karena stres yang berlebihan ataupun stres yang berkepanjangan sangat berpengaruh negatif bagi tubuh kita karena dapat menyebabkan penurunan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Kita tahu kan bahwa sistem imun yang baik itu sangat penting untuk membantu tubuh kita melawan berbagai jenis infeksi penyakit dari luar, bakteri maupun virus-virus lain yang menyerang tubuh kita, termasuk virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana penjelasan ilmiahnya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi stres bukan hanya sekadar perasaan ataupun emosi yang pernah kita semua alami, tapi lebih dari itu, stres adalah respon fisik bawaan yang menjalar ke seluruh tubuh. Dalam jangka pendek, stres bisa menguntungkan. Namun dalam jangka panjang, stres bisa sangat merugikan. Karena selain dapat mempengaruhi otak, stres juga dapat merusak organ tubuh dan sel-sel lain di seluruh tubuh. Pada saat stres, kelenjar dalam tubuh akan melepaskan hormon-hormon stres seperti kortisol, epinefrin atau juga yang dikenal sebagai adrenalin, dan norepinefrin. Saat hormon-hormon tersebut bergerak ke aliran darah, mereka dengan mudah mencapai pembuluh darah dan jantung. Nah, untuk hormon adrenalin, hormon ini menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Dan seiring berjalannya waktu akan menyebabkan yang namanya hipertensi. Kemudian kortisol juga dapat menyebabkan endotelium alias lapisan dalam pembuluh darah tidak berfungsi secara normal. Dan ini adalah pemicu awal terjadinya proses aterosklerosis atau penimbunan kolesterol di arteri. Dan perubahan ini meningkatkan peluang kita untuk terkena serangan jantung atau stroke. Ketika kita merasakan stres, hal ini akan mengaktifkan sistem syaraf otonom. Jadi, koneksi otak usus ini dapat mengganggu kontraksi ritmis alami pada usus yang menyebabkan sindrom iritasi usus dan dapat meningkatkan sensitivitas usus kita terhadap asam, sehingga meningkatkan peluang kita untuk mengalami MAH. Melalui sistem syaraf usus, stres juga dapat mengubah komposisi dan fungsi bakteri usus yang dapat berpengaruh pada pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Sementara itu, hormon stres juga memengaruhi sel-sel kekebalan tubuh dengan berbagai cara. Pada awalnya, mereka membantu mempersiapkan tubuh untuk melawan berbagai infeksi yang menyerang dari luar dan juga menyembuhkan tubuh setelah mengalami cedera. Tetapi, jika kita mengalami stres kronis ataupun stres yang berkepanjangan, ini akan meredam fungsi beberapa sel kekebalan tubuh dan membuat kita akan lebih mudah terserang infeksi dan memperlambat laju penyembuhan. Bukan hanya itu, stres kronis juga masih memiliki banyak cara untuk dapat menyabotase kesehatan kita. Termasuk itu rambut rontok, timbulnya jerawat, disfungsi seksual, sakit kepala, ketegangan otot, sulit berkonsentrasi, kelelahan dan bahkan gampang marah. Well, bagaimana pendapat Anda setelah menonton video penjelasan tadi? Ya, memang benar. Hidup akan selalu dipenuhi dengan situasi yang penuh tekanan. Tetapi yang penting bagi otak kita adalah bagaimana kita dapat merespon stres tersebut. Apakah kita memilih untuk melihat stres tersebut sebagai ancaman yang tidak dapat kita atasi? Ataukah mungkin sebaliknya? Kita memilih untuk melihat situasi itu sebagai tantangan yang dapat dikendalikan dan kita atasi.